Oke, salam eksplorasi. Ya, Bang Ormas buat konten yang sama pada hari ini. Yang tadi kita berbicara tentang tema peran perempuan dalam Alkitab. Nah, sekarang kali ini Bang Ormas akan membahas tentang yang paling hot, sehot-hotnya. Kitab orang Kristen kok porno. Ya kan, untuk 18 plus plus ya. Ini baru buka kitab Kidung Agung aja. Ini yang selalu jadi titik serang juga nih buat orang Kristen nih. Di sini sudah ada kata cium-cium mencium kecupan. Waduh, bahaya. Itu kenapa? Ya kan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Apakah kitab orang Kristen porno? Let's check it out. Oke, shalom buat teman-teman sekalian. Saya sapa kembali lagi kalian di dalam konten Bang Ormas kali ini tentang pembahasan kitab orang Kristen porno, ya kan? Nah, tanda tanya ya di belakang ya. Jadi saya kasih spoiler dulu nih teman-teman, kasih spoiler besar, warning nih. Kalau dalam tanda baca itu tanda serunya itu banyak tuh sampai ribuan ke belakang. Yang pertama, Bang Ormas mau tegasin bahwa Alkitab itu tidak tabu dalam membahas hal-hal yang bersifat seksualitas. Oke? Jadi Bang Ormas sekali lagi pertegas, kasih spoiler di awal, bahwa Alkitab itu memang tidak tabu dalam membahas hal-hal yang bersifat seksualitas. Jadi teman-teman juga jangan akhirnya minder atau salah kaprah dalam membahas kitab Kidung Agung. Jadi basically kita membahas kitab Kidung Agung hari ini ya guys ya. Untuk konten kedua ini. Nah, Bang Ormas juga itu pernah bahas bahwa Alkitab itu sebenarnya apa sih? Ya kan, jadi teman-teman nanti bisa melihat di video ini, ting, ya. Jadi nanti ada muncul ya, dia muncul kayak ting, ya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek di situ. Sederhananya Alkitab itu sebenarnya berbicara 4 hal, ya. Bang Ormas coba buka contekan dulu sih. Mana dia ya? Sabar guys ya. Bang Ormas tuh kalau ngomong kadang-kadang suka belibet. Ya kan, jadi kalau akhirnya beribet dan juga tidak pas, akhirnya ngutipnya nanti itu berbahaya. Oke. Nah, jadi Alkitab itu sederhananya berbicara tentang 4 hal. Yang pertama, Alkitab itu berbicara tentang nubuat. Yang kedua berbicara tentang perintah-perintahnya Allah. Yang ketiga itu berbicara tentang sorry, ini urutannya salah nih. Harus tepat ya, sorry. Yang pertama, Alkitab itu berbicara tentang perintahnya Allah. Yang kedua itu berbicara tentang larangan-larangannya Allah. Yang ketiga itu berbicara tentang sejarah yang ditulis melalui manusia, di dalam ada perannya Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berbicara tentang nubuatannya Allah. Nubuatan yang belum terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi itu definisi atau konsep berbicara tentang Alkitab. Biar teman-teman tidak salah kaprah dulu. Jadi kita samakan persepsi ya. Jadi Alkitab itu berbicara tentang 4 hal ini. Jadi tidak hanya berbicara tentang perkataannya Tuhan, berbicara tentang wahyunya Tuhan, tapi memang Alkitab itu berbicara tentang sejarah, berbicara tentang perintah, larangan, nubuatan dan lain sebagainya. Termaktublah itu, terangkumlah itu dalam sebuah kitab yang bernama Alkitab. Jadi teman-teman harus samakan persepsi dulu dengan saya. Apa itu definisi tentang Alkitab? Jadi itu definisi sedikit tentang Alkitab. Jadi Bang Ormas akan terus mengulang-ulang supaya nggak misleading ya, nggak mispersepsi. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu konteksnya seperti apa sih tentang Kidung Agung ini, ya, atau kitab Kidung Agung. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, kitab Kidung Agung itu kan ditulis oleh Raja Salomo. Jadi ada 3 kitab yang ditulis langsung ataupun dinyatakan bahwa penulisnya itu adalah Raja Salomo. Yang pertama itu adalah kitab Amsal, yang kedua itu adalah Pengkhotbah, yang ketiga itu adalah Kidung Agung. Nah, seperti sekarang yang kita baca. Mana nih kita lihat nih. Ya, mana dia? Nah ini, kitab Amsal, betul ya, Pengkhotbah, baru Kidung Agung.
yang ketiga terakhir nih, ya. Nah, jadi Bang Ormas akan mengurutkan. Yang pertama teman-teman, kalian harus tahu bahwa Kidung Agung itu ditulis pada masa muda Raja Salomo. Oke? Jadi Kidung Agung itu ditulis pada masa mudanya Raja Salomo, di mana ini menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Ya kan? Kita tahu dong pengalaman pribadi Raja Salomo tuh gimana? Istrinya 700, gundiknya 300, cuy. 1000. Kalender hajanya 365 hari itu 366, ini 1000, coy. Bayangin. Ada 1000, coy. Itu yang tertulis ya, yang tidak terus memang kita tidak tahu lagi. Ya kan, jadi memang kitab Kidung Agung ditulis pada masa muda Raja Salomo yang memiliki lebih dari 1000 atau 1000 perempuan. Waduh, jai gila. Bejir, ya kan? Waduh. Jadi raja tuh enak sih ya. Makanya di dalam kitab ini itu terdapat pujian-pujian, syair-syair, puisi. Karena memang secara definisi kidung itu artinya puisi, guys. Ya, jadi kidung itu memang artinya dia puisi. Makanya kalau penulisannya, gaya bahasanya, suasananya seperti itu, kalau teman-teman bisa lihat nih lah. Taliklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi, sang raja membawa wajah. Ya kan banyak metaforanya, banjasnya gitu ya. Karena kitab Kidung Agung ini ditulis pada masa muda Raja Salomo, di mana dia punya pengalaman pribadi memiliki 700 istri dan 300 gundik. Pujian-pujian kepada pasangan, kekasih, syair, pujian dan puisi dan lain sebagainya. Walaupun di dalam beberapa konteks juga ada beberapa teolog atau hamba Tuhan, pendeta memberikan pendapat bahwa sebenarnya kitab Kidung Agung ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah atau Tuhannya, penciptanya. Ya monggo. Kalau Bang Ormas tidak punya pengetahuan cukup untuk mendefinisikan bahwa Alkitab ini memang masuknya kerana mana. Tapi tetap Bang Ormas akan memberikan pilihan-pilihan jawaban sesuai dengan kebutuhan kalian, alternatif kalian seperti apa. Ingat, Bang Ormas itu kalau memberikan pendapat tidak pernah cumanya satu, lebih dari satu. Supaya kalian bisa memilih seenak jidat kalian. Jadi Bang Ormas mah santuy. Tenang, kalau sama Bang Ormas diskusinya atau melihat kontennya itu selalu punya banyak pilihan rasa. Oke, itu yang pertama ya, teman-teman. Jadi Kidung Agung ditulis itu pada masa muda Raja Salomo yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang memiliki 700 istri dan 300 gundik. Sedangkan kalau kita beralih lagi di kitab Amsal itu ditulis pada masa Raja Salomo itu menerima hikmat. Itu pada saat atau pada masanya dia sudah menerima hikmat dari Allah, dari Raja. Ya kan, inilah masa-masa kedewasaannya dia. Ya kan, walaupun memang kitab Pengkhotbah itu juga sudah dituliskan pada saat Raja Salomo itu menerima hikmat. Tapi nanti Bang Ormas akan coba breakdown ya. Kita coba lanjut dulu. Nanti kita akan kembali ke situ. Nah, jadi Bang Ormas tetap akan fair membahas semua konteks Alkitab supaya kita sama-sama paham. Jadi nggak ada misleading. Alkitab itu terbuka kok. Alkitab itu terbuka jujur. Jangan dikotori dengan pikiran kita, narasi-narasi kita yang coba mau menyembunyikan hal-hal di dalam Alkitab yang memang begitulah intinya. Itu teman-teman. Jadi kita boleh berdebat untuk itu, tapi tidak apa-apa. Namanya diskusi itu kan terbuka ya. Nah, jadi kitab Amsal itu ditulis pada masa Raja Salomo baru menerima hikmat dari Allah. Sudah menerima hikmat dari Allah. Ini di masa-masa pendewasaannya dia. Makanya isi kitabnya itu banyak berbicara tentang nasihat, pesan moral, pedoman hidup, ya kan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya kan? Berbahagialah orang yang turut dalam nasihat, ya kan, orang yang tidak berdosa, tidak dulu dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Anjay, ya kan, lu baru terima hikmat sok-sok suci, ya iyalah. Ya kan, ibarat cerita orang baru dapat jabatannya begitulah ya kan, manusiawi. Nah,
Itu kitab Amsal. Bagaimana tentang kitab Pengkhotbah? Nah, untuk kitab Pengkhotbah ini atau kitab terakhir kalau menurut Bang Ormas ya, itu memang ditulis pada masa tuanya Raja Salomo. Nah, ini udah ada perbedaan nih teman-teman. Kitab Kidung Agung itu ditulis pada masa mudanya Raja Salomo yang punya pengalaman pribadi tentang banyak istri. Kitab Amsal itu ditulis pada saat Salomo sudah menerima hikmat dari Allah. Disinilah masa pendewasaannya. Dan kitab Pengkhotbah itu ditulis pada masa tuanya Raja Salomo atau di akhir-akhir hidupnya. Makanya di dalam kitab itu banyak berbicara tentang kesia-siaan, kesirnaan, pesimisme dan lain sebagainya. Ya, gimana mau berbicara lagi tentang 700 istri kalau sudah tua, ya kan? Sudah berada di ujung nih coy, ibarat kata nih. Ya kan, udah di ujung banget ini. Ibarat kata kalau udah bawa tani itu ya mbok tingkatkan amal dan ibadah gitu ya kan. Nah, ini kayak sama kayak begini nih, banyak-banyak berenung, banyak-banyak memperbaiki diri ya, sudah tua sih ya kan mau diapa. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dari ketiga kitab itu karena ditulis, dibuat berdasarkan masing-masing rentan waktunya. Kalau Bang Ormas ditanya, bagaimana sih sebenarnya susunan yang baik dalam kitab ini untuk di dalam Alkitab ini ya terkait kitab-kitab ini, Bang Ormas itu akan memulai ya kitab trilogi milik Raja Salomo itu dimulai dari Kidung Agung dulu. Harusnya nih ya, yang mana nih? Bentar, mana Kidung Agung. Nah, ini nih ya, yang Kidung Agung ini itu harusnya duluan di sini, digeser ke Amsal. Ya, Kidung Agung dulu yang pertama, baru nanti itu Amsal kedua di sini, baru Pengkhotbah yang paling terakhir ketiga. Kenapa Bang Ormas ngomong seperti itu? Karena di Kidung Agung inilah banyak berbicara tentang bagaimana Raja Salomo itu menikmati ya semua fasilitas dan kemewahan yang dia rasakan selama di dunia. Mbok 1000 cok. Cok 1000. Ah cok ya, 1000 perempuan itu waduh itu sehari berapa gitu. Ya kan gila ya. Jadi itu sejarah ya guys ya, itu bukan perkataan Tuhan. Sekali lagi, Bang Oros mau katakan, itu bukan perkataan, itu bukan wahyu Tuhan, itu adalah sejarah Alkitabiah yang memang tertulis di dalam perjalanan umat manusia. Kebetulan tertulis dalam Alkitab. Kalau ditanya kenapa dimasukkannya, tanya bapak-bapak gereja lah. Kita nggak hidup di abad keempat kok. Karena proses konsili Nisia itu kan terjadi di 325 Masehi ya, 325. Ya kebetulan Bang Ormas belum dibuat pada saat itu. Jangankan dibuat, kepikiran mungkin dibuat aja belum kali. Jadi jangan tanya saya kenapa kitab ini ditaruh. Tanyalah mereka-mereka itu kenapa akhirnya dimasukkan. Ya kan? Tapi kita kan bisa berspekulasi ya. Nah, jadi kalau Bang Ormas ditanya harusnya susunannya itu Kidung Agung dulu merepresentasikan masa senang-senangnya si Raja Salomo ini, baru Amsal itu masa di mana dia itu menerima hikmat, baru menerima hikmat dari Allah dan memunculkan banyak amsal-amsal, dan yang ketiga itu baru Pengkhotbah di masa akhir hidup. Nah, Kidung Agung ya itu sebenarnya sudah ditulis pada saat Raja Salomo itu mendapatkan hikmat atau hadiah intelektual lah kalau bisa Bang Ormas bilang ya, hadiah pemikiran yang hebat luar biasa dari Allah itu bersamaan pada saat Amsal ini juga sudah ditulis. Jadi Kidung Agung dan Amsal itu adalah dua kitab yang ditulis pada saat Raja Salomo itu sudah menerima hikmat. Jadi memang ditulisnya ini dia berdekatan guys. Dua kitab ini Amsal dan Kidung Agung. Nah, kalau secara literasi itu harusnya dia gini. Amsal dulu ditulis sudah benar karena Raja Salomo baru menerima hikmat dari Allah. Jadi saking pinternya dia, saking jagonya, saking hebatnya tidak ada manusia lain yang bisa kalahkan dia. Maka akhirnya dia itu numpuk istri, numpuk wanita, numpuk cewek. Ya kan, baru ditulislah akhirnya kitab Kidung Agung. Disitulah dia merasakan kenikmatan dunia karena begitu banyak istri dan gundiknya. Nah kan muncullah di sini bahasa-bahasa tadi teman-teman yang kita lihat ciuman, kecupan itu. Ya kan. Nah, setelah sudah menikmati masa mudanya yang penuh hasrat dan bergairah itu akhirnya masuklah ke masa tua.
di mana dia sudah melewati semua itu dan menganggap bahwa tidak ada kenikmatan sejati dunia ini selain hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kalau versi Alkitabiah, yang Alkitabiah itu harusnya ya, Amsal dulu, Kidung Agung selanjutnya, baru terakhir Pengkhotbah. Itu alur timelinenya gitu guys. Ya kan, alur waktunya gitu. Ya kan, karena setelah Salomo jadi orang terpintar, berhikmat di muka bumi, ya kan, ini juga mungkin yang membuat akhirnya perempuan-perempuan tuh banyak kali suka sama Salomo ya. Lu udah raja pintar pula, lu bayangin coy. Orang terpintar di dunia, paling berhikmat di dunia itu gombalin perempuan coy, itu gimana? Ya kagak kepikiran coy. Itu bukan kayak apa gombal-gombalan zaman now gitu. Bapak kamu tukang cilok ya? Enggak gitu coy. Enggak. Itu pasti wow, out of the box ya, mind blowing ya. Ya kan, makanya dia punya banyak sekali perempuan, banyak istri. Ya kan? Jadi ini urutan ya, sekali lagi ya, menurut versi Alkitabiah. Kalau menurut Bang Koko tuh atau Bang Ormas harusnya gitu. Amsal dulu, baru dapat hikmat, pintar, banyak orang senang, banyak orang terpikat sama dia, akhirnya banyak istrinya. Dibuatlah kitab Kidung Agung ini. Berbicara tentang hasrat, berbicara tentang 300 gundik, 700 istri. Setelah semua dilewati, barulah menuju ke masa tuanya. Ya kan, dimana semua itu sudah dilewati. Nah, tapi kalau Bang Ormas maunya tuh kitab Kidung Agung dulu, ya kan, kasih lihat dulu yang jelek-jeleknya, apa semua yang dia nikmati selama masa mudanya, baru nanti tunjukkan kepintarannya, hikmatnya, baru nanti dia merenung di akhir masa hidupnya, Pengkhotbah. Jadi Kidung Agung dulu, Amsal, baru Pengkhotbah. Ya kan? Nah, jadi inilah teman-teman, cerita atau analisa terkait kenapa kitab kita itu, khususnya kitab Kidung Agung itu, banyak berbicara tentang hal-hal vulgar, ya, seksualitas. Karena memang ini ditulis pada masa mudanya Raja Salomo, di mana pengalaman pribadinya itu diceritakan dalam Kidung Agung ini. Dia memiliki 700 istri, ya kan, dan 300 gundik, ya kan. Itu bagian sejarah dari Alkitab, teman-teman. Jadi ini bukan perkataan Allah, ya, bukan wahyunya Tuhan, enggak. Ini bagian dari sejarah yang tertulis dalam perjalanan umat manusia, yang kebetulan menceritakan tentang tokoh, ya kan, tokoh Alkitab yang bernama Raja Salomo. Nah, inilah pembahasan kita tentang kenapa kitab orang Kristen dikatakan porno. Nah, karena masing-masing kitab ini memang merepresentasikan kondisi Raja Salomo pada masa itu ya. Makanya kalau ditanya kok kitab kalian porno, sebenarnya ada 3 jawaban guys. Nah, ini kita masuk kesimpulan. Jadi ada 3 jawaban. Jadi kalau teman-teman susah mencerna bahasa yang tadi Bang Ormas sampaikan tentang alur masing-masing dan backstory dari masing-masing kitab itu, Bang Ormas akan rangkum ke dalam 3 jawaban. Jadi kalau masih ada yang bertanya, kok kitab kalian porno sih? Ya kan, kok kitab orang Kristen porno? Jawabannya ada 3. Ini jawaban pertama. Yang pertama itu jawabannya normatif, teman-teman. Ngomong aja ke orang yang bertanya itu, bro, guys, Alkitab itu memang tidak hanya berbicara tentang wahyu Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang perkataannya Tuhan. Tetapi ada sejarah di dalam situ. Ada nubuatan di dalam situ. Ada perintah-perintah Allah di dalam situ. Dan yang paling penting, ada manuskrip tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya kan? Jadi jawab aja ya. Karena memang Alkitab kami itu tidak hanya berbicara tentang wahyu dan perkataan Tuhan, tapi ada sejarah juga tertulis di situ, bro. Ada manuskrip. Jadi jangan salah dulu menerjemahkan atau mendefinisikan tentang Alkitab. Makanya Bang Ormas tadi udah kasih spoiler atau penyamaan persepsi referensi di awal cerita tadi. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban yang normatif. Jawaban yang kedua, kalau ditanya kenapa kitab kalian porno, bilang saja Alkitab itu tidak alergi dengan hal-hal yang bersifat seksual. Sama seperti Bang Ormas tadi ngomong di awal. Bang Ormas sudah kasih spoiler bahwa ingat, Alkitab itu tidak anti, tidak alergi dengan hal-hal yang bersifat seksualitas. Itulah keterbukaan dari Alkitab kita.
Dia mencatat, membahas semua hal di dalam Alkitab. Terlepas akhirnya ada berbeda pendapat bahwa Alkitab itu semuanya bukan berbicara tentang seksualitas. Itu adalah doktrin dan juga pengajaran dari masing-masing gereja. Silakan. Bang Ormas juga punya hak dong, ya kan, untuk menyampaikan pendapat bahwa kitab yang ditulis itu memang sejogjanya seperti ini. Ya kan, itu pendapat kan, nggak salah dong. Nah, silakan kita berdiskusi secara logis dan juga atas pimpinan Tuhan. Kalau memang itu keliru atau salah, mari kita berdiskusi secara sukacita. Monggo, Bang Ormas nggak anti dengan kritik kok. Alkitab aja nggak anti dengan hal-hal yang berbau vulgar kok. Kenapa kita harus anti dengan kritik, ya kan? Nah, beda konteks sih, tapi ya udahlah, sama-samain aja. Cocokologi. Nah, yang ketiga, ini jawabannya kalian pasti suka tunggu-tunggu, ya kan? Ini jawabannya lebih ilmiah, teman-teman. Lebih sulit untuk orang analisis mungkin. Karena dia nggak paham-paham bahasa-bahasa ilmiah. Kalau ada yang tanya, kenapa sih kalian, kitab kalian itu porno? Bilang saja ya namanya juga kitab alegori. Ya kan? Nah, kalian pasti bingung tuh. Apaan tuh Bang Ormas? Alegori atau alegoris? Teman-teman bisa jawab kitab alegori atau kitab alegoris. Jadi alegoris itu artinya majas, perumpamaan, pengibaratan seperti. Jadi nggak sama persis. Seperti yang tadi Bang Ormas singgung bahwa di dalam beberapa pengajaran, beberapa doktrin, dogma gereja atau pendeta, hamba Tuhan, teolog dan lain sebagainya, mereka mempercayai bahwa kitab Kidung Agung itu semuanya merepresentasikan antara Allah dengan manusia. Saking intimnya, saking dekatnya, diceritakanlah, diibaratkanlah seperti itu. Nah, jadi teman-teman bebas memilih dari ketiga jawaban ini. Ya, menurut pandangan dan keinginan sudah kan, keinginan. Ya kan, enaknya mana gitu, keenakan. Enaknya suka yang mana gitu. Karena selera orang kan beda-beda, guys. Kita nggak bisa maksa kehendaknya seleranya itu sama dengan kita. Jadi kalau ditanya, kenapa kitab kalian porno? Jawabannya ada 3. Pilih aja salah satu. Jawaban yang pertama yang normatif. Alkitab itu tidak alergi. Ya, tidak alergi dengan Jawaban yang pertama itu kalau ditanya kenapa kitab kalian porno, ya. Jawaban yang normatif adalah Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang wahyu atau perkataannya Tuhan, tapi juga berbicara tentang sejarah atau manuskrip tokoh-tokoh dari Alkitab. Jawaban kedua, kalau ditanya kenapa kitab kalian porno? Ya, Alkitab itu tidak alergi dengan hal yang bersifat seksualitas. Karena itulah Alkitab kami terbuka. Diterjemahkan lebih dari 150 bahasa, negara, dan lain sebagainya. Kita terbuka, Cok. Ya, Cok ya. Dan yang ketiga, jawaban yang lebih ilmiah. Karena kitab kita itu kitab alegori. Sudah, kitab majas, perumpamaan, pengibaratan. Jadi yang dimaksud itu bukan manusia sebenarnya di situ, tapi sebuah metafora yang menggambarkan hubungan intim antara Tuhan dengan manusia. Ya kan? Jadi banyak majas ibarat di situ. Nah, jadi orang-orang Kristen atau para penonton Bang Ormas sudah kasih sebutan ya, nama ya. Kalau tidak salah para explorer, anjay. Para explorernya Bang Ormas, jangan mau dibodoh-bodohi. Ya kan? Apalagi nggak tahu menjawab. Kalian harus lebih pintar, karena orang Kristen itu harus jauh lebih pintar dari siapapun. Oke? Oke, semoga pembahasan kali ini cukup untuk membuat gairah kalian ya. Berapi-api seperti Raja Salomo. Karena pembahasan kita hari ini kitab Kidung Agung yang dikatakan kita porno, ya kan? Tapi tidak apa-apa, manusiawi, ya kan. Selebihnya tetap berserah diri kepada Tuhan. Oke, anggaplah Tuhan itu kekasih kita yang paling baik sedunia, anjay. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dan salam eksplorasi.